Sejauh pengalaman kakak-kakak mengajar, apakah seringkali mengamati fakta-fakta sebagai berikut? Apa yang kakak-kakak lakukan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang dijalani oleh para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PJOK? Yang kedua, apakah ada peserta didik dari kakak-kakak yang memiliki kondisi seperti ini, overweight, atau bahkan obesitas, tidak memiliki keterampilan gerak yang bagus, badannya terlihat lesu, layu, dan tidak suka berolahraga. Yang ketiga, jika ada peserta didik kakak-kakak dalam kondisi di atas, bagaimana kemudian kakak-kakak memperlakukannya dalam pembelajaran PJOK? Maka kakak sekalian, mudah-mudahan nanti setelah kakak-kakak mempelajari materi 1.4 terkait dengan isu-isu pembelajaran dalam PJOK, mudah-mudahan kakak bisa memahami secara tegas perbedaan konsep pendidikan jasmani dan olahraga. Mudah-mudahan juga kakak-kakak bisa menganalisis kesalahan konsep dalam pendidikan jasmani yang menjadikan pendidikan jasmani cenderung elit dan eksklusif. Dan yang ketiga, kakak-kakak diharapkan dapat memahami dan menganalisis praktik pendidikan jasmani yang tidak ramah pada tubuh peserta didik yang tidak ideal dan atletis. Kakak-kakak sekalian, ada beberapa terkait dengan pemahaman kita dengan pendidikan jasmani. Ada miskonsepsi pendidikan jasmani. Ketika orang ditanya dengan pertanyaan yang sederhana, apa tujuan pendidikan jasmani di sekolah? Dengan penuh keyakinan, orang akan menjawab bahwa itu bertujuan untuk menjadikan peserta didik sehat dan bugar. Hebatnya, jawaban itu diberikan seolah seragam, baik itu oleh para akademisi, praktisi pendidikan jasmani, ataupun orang awam kebanyakan. Artinya, hampir tidak ada gradasi kualitas jawaban yang muncul dari sekian banyak tingkatan kualitas level pemikiran yang dimiliki. Bukan sesuatu yang salah sebenarnya secara teknis, namun lebih jauh sebenarnya patut untuk diwaspadai. Ini merupakan sebuah pertanda kemandekan dari dialektika. Tidak terlalu salah seandainya orang secara umum kemudian menghubungkan tujuan PJOK dengan kebugaran fisik, karena secara istilah yang digunakan seolah secara langsung menunjuk jasmani sebagai bidang garap dalam ruang ini. Namun akan menjadi persoalan yang lebih pelik tatkala jawaban sederhana itu ditinjau kembali pada konsep dasar dari pendidikan jasmani itu sendiri, serta berbagai kajian dalam kerangka keilmuan pendidikan jasmani. Jika kita mencermati hakikat PJOK yang tertuang dalam kurikulum, kurang lebih akan berbunyi seperti ini. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan keseluruhan yang menggunakan aktivitas jasmani sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Kata pendidikan pada umumnya dalam hal ini tentunya adalah tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sepintas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan jasmani lebih kompleks dari sekedar mempersoalkan masalah kebugaran semata. Lebih jauh, seperti mata pelajaran yang lain, pendidikan jasmani merupakan sarana untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan berbagai elemen yang melingkupinya. Lebih jauh, ketika ditinjau dari struktur keilmuan pendidikan jasmani, utamanya terkait khusus dengan keilmuan yang membahas terkait soal kebugaran fisik, maka secara praktik tentunya pendidikan jasmani akan memunculkan banyak celah untuk diperdebatkan terkait logika proses untuk dapat mengantarkannya pada pencapaian tujuan. Dapat disimak bahwasanya dalam lingkup sekolah pendidikan jasmani secara umum dilaksanakan sekali pertemuan dalam seminggu. Bahkan seringkali dalam beberapa kesempatan tidak terlaksana karena terkendala oleh beberapa hal seperti hujan, ada libur, ujian, ataupun hal-hal lain yang menjadikan pembelajaran pendidikan jasmani tidak berlangsung di lapangan atau praktik. Secara sederhana, dapat disimpulkan dalam hal ini bahwa ungkapan umum bahwa pendidikan jasmani untuk menghantarkan pada pencapaian derajat kebugaran dalam diri peserta didik merupakan sesuatu hal yang tidak akan tercapai dipandang secara ilmu maupun praktik. Sebenarnya, kenyataan mengenai kesulitan pencapaian tujuan pendidikan jasmani yang dipahami sekian banyak orang merupakan hal yang sudah disadari pula secara umum. Namun pada kenyataannya, kenapa hal itu masih tetap saja muncul menjadi jawaban jamak yang hadir setiap pertanyaan dimunculkan. Hal inilah yang menurut penelusuran lebih lanjut, faktor-faktor apa yang mendorong munculnya persepsi jamak seperti itu. Kakak-kakak sekalian, paling tidak ada 4 hal sebagai faktor-faktor yang mendorong munculnya berbagai asumsi pandangan tersebut, yakni terminologi pendidikan jasmani yang diterjemahkan secara serampangan, tumpang tindih pemahaman konsep pendidikan jasmani dan olahraga, substansi materi dalam program penyiapan guru PJOK, dan struktur instrumen kinerja guru. Masing-masing faktor ini akan dijabarkan sebagai berikut. Kakak sekalian yang hebat dan bahagia. Terminologi pendidikan jasmani yang diterjemahkan secara serampangan dalam konteks internasional, pendidikan jasmani pada dasarnya mengejawantah dalam berbagai manifestasi konsep. Begitu pula ketika kita mencermati proses evolusi pendidikan jasmani dalam ruang struktur pendidikan Indonesia. Proses perubahan pendidikan jasmani dalam setiap satuan waktu tercermin dalam kurikulum yang senantiasa berubah, mencoba mengikuti tuntunan zaman. Jika dirangkum secara singkat, sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, paling tidak kurikulum pendidikan di Indonesia sudah mengalami perubahan sebanyak 11 kali. Dalam setiap perubahan kurikulum yang terjadi, konsep dan perwujudan pendidikan jasmani juga turut berubah. Paling tidak kita mengenal beberapa istilah yang dilabelkan dalam rentang satuan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia, di antaranya adalah pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, serta pendidikan jasmani itu sendiri. Perubahan terminologi ini pastinya bukan hanya sekedar kebetulan belaka. Hal ini mengandung konsep
serta cerminan tujuan dari proses yang diharapkan. Kakak-kakak yang hebat dan bahagia. Mari kita kuatkan pemahaman juga terkait dengan partisipasi peserta didik disabilitas dalam PJOK. Mari kita sama-sama merefleksi, mempelajari lagi kakak sekalian terkait dengan kita mempelajari partisipasi peserta didik disabilitas. Kakak-kakak yang baik dan hebat juga selalu bahagia. Hakikat pendidikan inklusi. Hampir semua orang meyakini bahwa tidak ada orang yang dilahirkan benar-benar sama. Fakta menunjukkan bahwa ketika dalam kasus kelahiran kembar identik sekalipun, pada kenyataannya akan menunjukkan perbedaan. Bahkan tidak jarang perbedaan yang muncul ternyata cukup kuat. Maka kembar identik pun hanya akan menunjuk atau merujuk pada proses kelahiran serta tampilan secara permukaan. Persoalannya kemudian adalah seringkali perbedaan yang terlalu mencolok tidak dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Orang akan cenderung menerima kenyataan atau kebenaran yang bersifat umum. Untuk itu, kemudian seringkali muncul istilah normal dan tidak normal. Kata normal disematkan untuk kondisi yang sesuai dengan kenyataan pada umumnya. Demikian pula sebaliknya untuk kata tidak normal terkait dengan kondisi manusia. Definisi tidak normal dahulu sering digunakan kata yang cukup kasar, yaitu dalam tanda kutip cacat. Sering dengan perkembangan kesadaran, maka kata cacat dirasa tidak cukup manusiawi dan pas untuk disematkan pada seseorang yang memiliki unsur tubuh maupun psikis berbeda secara umum. Istilah baku kemudian disepakati secara formal bagi seseorang yang memiliki perbedaan ataupun disfungsi tubuh maupun psikis saat ini adalah disabilitas. Terkait dengan kondisi kekinian, meskipun cara pandang terhadap disabilitas sudah cukup mengalami perkembangan, namun pada kenyataan dalam ruang pendidikan masih seringkali menyisakan persoalan. Kita bisa menyimak dari berbagai fakta yang muncul dalam masyarakat, baik itu yang dapat kita temui langsung ataupun yang terekspos dalam berbagai pemberitaan. Banyak institusi sekolah yang masih belum siap untuk memberikan pelayanan pendidikan formal bagi penyandang disabilitas. Atau justru seringkali keluarga atau orang tua dari anak penyandang disabilitas itu sendiri yang terkadang belum memiliki kesadaran dan memberikan proses pendidikan bagi anaknya dengan baik. Dalam dunia pendidikan kita mengenal konsep pendekatan klasikal dan pendekatan individual. Hal ini dibelajarkan secara serius pada setiap calon guru yang nantinya akan dipercaya mengeksekusi konsep pendidikan dalam tataran praktisnya. Pendidikan klasikal tentunya dirancang untuk memperoleh hasil kinerja yang efektif dikarenakan jumlah peserta yang dihadapi dalam sebuah proses pembelajaran di sekolah pada umumnya relatif banyak. Sementara itu, pendekatan individual dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai perbedaan individu yang kemudian akan mempengaruhi secara signifikan akan pencapaian tujuan pendidikan. Paradigma pendekatan individual inilah yang pada tahap selanjutnya mengilhami
Konsep pembelajaran inklusi yang saat ini seringkali diperbincangkan seolah-olah menjadi wacana baru dalam dunia pendidikan. Kakak-kakak sekalian yang hebat dan bahagia, paradigma pendidikan inklusi adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan penerimaan dan partisipasi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan yang umum. Paradigma ini berusaha untuk menghilangkan segregasi dan diskriminasi dalam pendidikan dengan menyediakan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk bisa belajar bersama. Salah satu tujuan utama pendidikan inklusi adalah menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua peserta didik tanpa memandang perbedaan mereka. Dalam pendekatan inklusi, peserta didik dengan kebutuhan khusus diharapkan untuk menghadiri sekolah yang sama dengan peserta didik lainnya, bukan dipisahkan ke dalam kelas khusus atau sekolah khusus. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan keadilan, persamaan hak, dan kesempatan bagi semua peserta didik. Kakak-kakak yang hebat dan bahagia, beberapa prinsip utama dari paradigma pendidikan inklusi di antaranya, yang pertama, penerimaan. Semua peserta didik diterima dengan baik dan diperlakukan sebagai anggota yang berharga dalam komunitas pendidikan. Tidak ada diskriminasi berdasarkan kebutuhan atau kemampuan. Yang kedua, partisipasi. Semua peserta didik diharapkan untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan sekolah. Mereka diberi kesempatan untuk berkontribusi dan berinteraksi dengan peserta didik lain. Yang ketiga, dukungan. Peserta didik dengan kebutuhan khusus diberikan dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi mereka dalam pendidikan ini, bisa mencakup dukungan khusus, modifikasi kurikulum, atau bantuan teknologi. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, penghargaan terhadap keberagaman.